Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai identifikasi masalah dan solusi menyusun persamaan kuadrat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah dengan dosen pengampu Bapak Redi Hermanto, SPD, MPD. Nah, di sini kami ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu penjelasan materi menyusun persamaan kuadrat. Lalu yang kedua ada permasalahan dalam menyusun persamaan kuadrat. Dan yang terakhir, solusi terhadap permasalahan. Nah, di sini rekan-rekan saya akan menjelaskan satu persatu mengenai materi menyusun persamaan kuadrat beserta dengan permasalahan dan solusinya. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama yaitu menyusun persamaan kuadrat. Nah, contohnya jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat tersebut dapat disusun dengan cara yang pertama mengalihkan faktor. Contohnya X dikurangi P dikali X dikurangi sama dengan 0. Maka kita bisa susun dengan mengkalikannya. Yang kedua menyusun jumlah dan hasil kali. Nah, yaitu X kuadrat dikurangi P ditambah Q dikali X ditambah P dikali Q sama dengan 0. Nah, contohnya jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah negatif 1 dan 3, maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan sebagai berikut. Yang pertama kita memakai cara yang mengkalikan faktor. Nah, kita ubah P-nya dengan negatif 1. Jadi X dikurangi negatif 1 yaitu positif ya. Jadi X ditambah 1 dikali X dikurangi Q. Q-nya kita ganti dengan angka 3. Jadi X tambah 1 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita kalikan X kali X kuadrat. X dikali negatif 3 yaitu negatif 3X. Negatif 1 dikali X yaitu X. Nah, 1 dikali negatif 3 yaitu negatif 3. Maka hasilnya X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya menyusun jumlah dan hasil kali. Dengan cara X kuadrat dikurangi P ditambah Q dikali X ditambah P dikali Q sama dengan 0. Nah, kita substitusikan juga, yaitu P-nya dengan negatif 1, Q-nya dengan 3. Maka hasilnya X kuadrat dikurangi negatif 1 ditambah 3 dikali X ditambah negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan 0. Maka hasilnya X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sama ya, hasilnya seperti cara mengalihkan faktor. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada soal yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 4 dan negatif 8. Nah, lihat penyelesaian berikut ini. Nah, yang diketahui akar-akar persamaan kuadratnya yaitu 4 dan negatif 8. Berarti kamu bisa langsung menulis bahwa X1-nya itu adalah 4 dan X2-nya adalah negatif 8. Nah, kemudian kedua akar tersebut bisa kamu substitusikan ke persamaan umum dari menyusun persamaan kuadrat, yaitu dalam kurung X dikurangi X1 dikali X dalam kurung X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, sehingga penyelesaiannya menjadi sebagai berikut. Kita masukkan atau kita substitusikan X1 dan X2 ke persamaan umum yang tadi. Dengan begitu, X dikurangi 4 dikali X dikurangi dalam kurung negatif 8 sama dengan 0. Maka X dikurangi 4 kita operasikan terlebih dahulu, dikali X ditambah 8 karena negatif dikali negatif yaitu positif. Maka X ditambah 8 sama dengan 0. Hasilnya yaitu kita kalikan, yaitu dengan mengalihkan pelangi. X dikali X yaitu X kuadrat, X dikali 8 yaitu
8x, negatif 4 dikali x yaitu negatif 4x, dan negatif 4 dikali 8 yaitu negatif 32. Maka hasil penyelesaiannya yaitu x kuadrat ditambah 8x dikurangi 4x dikurangi 32 sama dengan 0. Maka x kuadrat ditambah 4x dikurangi 32 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan negatif 8 adalah x kuadrat ditambah 4x dikurangi 32 sama dengan 0. Baik, selanjutnya yaitu contoh kedua. Nah, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 dan 6. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah 3 dan 6. Nah, berarti kita bisa tulis yaitu x1 sama dengan 3 dan x2 adalah 6. Nah, kemudian kedua akar tersebut bisa kita substitusikan ke persamaan x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sama dengan 0. Nah, sehingga penyelesaian tersebut sebagai berikut, yaitu x dikurangi 3 dikali x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kalikan. X dikali x menjadi x kuadrat, lalu x dikali negatif 6 yaitu negatif 6x, lalu negatif 3 dikali x yaitu menjadi negatif 3x, dan negatif 3 dikali negatif 6 yaitu 18 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu x kuadrat negatif 6 dikurangi negatif 3 menjadi negatif 9x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 6 adalah x kuadrat dikurangi 9x ditambah 18 sama dengan 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, misalkan akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah x1 dan x2. Jika yang diketahui pada soal adalah jumlah dan hasil kali akarnya, maka untuk mendapatkan persamaan kuadratnya kamu harus bisa menggunakan rumus bentuk persamaan, yaitu x2 dikurangi x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0 merupakan hasil kali silang dari persamaan x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sama dengan 0 yang kita gunakan untuk mencari persamaan kuadrat di metode sebelumnya. Kemudian penjabarannya bisa dilihat di bawah ini. X dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sama dengan 0. Maka x pangkat 2 dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Maka x pangkat 2 dikurangi x1 dikali x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa dan beta serta jumlah dan hasil kali akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 20. Nah, maka penyelesaiannya diketahui akar-akarnya adalah alfa dan beta. Nah, kemudian hasil jumlah akar-akarnya adalah negatif 1. Nah, berarti alfa ditambah beta sama dengan negatif 1. Lalu, hasil kali akar-akarnya adalah negatif 20. Berarti, alfa dikali beta sama dengan negatif 20. Nah, kemudian kita bisa langsung substitusi hasil jumlah dan hasil kali akar-akar yang sudah diketahui tadi ke persamaan. Nah, persamaannya yaitu x kuadrat dikurangi alfa ditambah beta dikali x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nah, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat dikurangi negatif 1 dikali x ditambah negatif 20 sama dengan 0. Nah, maka hasilnya menjadi x kuadrat ditambah x dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, jadi diperoleh persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat ditambah x dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan siswa dalam materi menyusun persamaan kuadrat
kuadrat dan solusinya. Nah, yang pertama yaitu siswa kesulitan dalam memahami konsep dasar persamaan kuadrat. Nah, permasalahannya yaitu persamaan kuadrat adalah persamaan yang berorde 2 atau pangkat tertingginya yaitu 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, keterangannya yaitu A tidak sama dengan 0, A, B, dan C sama dengan bilangan real, lalu A, B, dan C sama dengan konstanta, X sama dengan variabel. Nah, sebagian siswa belum dapat memahami konsep dasar dari persamaan kuadrat, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menyusun persamaan kuadrat. Padahal konsep dasar merupakan hal utama yang harus dikuasai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Nah, untuk solusinya yaitu siswa harus mampu menguasai konsep dasar dalam menyusun persamaan kuadrat. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat, hal mendasar yang harus kita kuasai adalah operasi akar-akar persamaan kuadrat, yaitu untuk operasi penjumlahan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A, dan operasi perkalian yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, selain operasi dasar, kita juga harus ingat tentang rumus bantu yang ada. Nah, karena biasanya untuk menyusun persamaan kuadrat baru akan melibatkan bentuk akar-akar yang lebih kompleks lagi atau pangkatnya lebih dari 1. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesulitan atau permasalahan dalam menyusun persamaan kuadrat. Yang kedua yaitu siswa kesulitan dalam menentukan rumus untuk menyusun persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini siswa mempunyai kesulitan dalam menentukan rumus mana nih yang akan digunakan dalam untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut. Nah, di sini permasalahannya, rumus untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya yaitu dalam kurung X dikurangi X1 dikali dalam kurung X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, kebanyakan dari siswa hanya menghafal rumus saja tanpa mengetahui konsep dari rumus tersebut, sehingga mudah lupa dan akhirnya kesulitan dalam menentukan rumus ketika menjumpai soal baru. Nah, jadi di sini kebanyakan siswa itu hanya menghafalkan rumus tanpa mengetahui konsep dari rumus tersebut. Akibatnya siswa akan kesulitan dalam menentukan rumus ketika menjumpai soal-soal baru gitu. Jadi siswa di sini hanya terpaku pada rumus. Nah, solusinya itu yang pertama itu siswa harus mengerjakan latihan soal supaya siswa dapat menemukan konsepnya sendiri dalam materi menyusun persamaan kuadrat dan mengaplikasikan rumus-rumusnya dalam hal yang menyenangkan seperti nyanyian agar mudah diingat. Nah, solusi dari permasalahan ini itu jadi siswa harus sering mengerjakan latihan soal secara mandiri sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep baru atau rumus-rumus baru sehingga tidak terpaku hanya pada rumus yang diberikan oleh guru gitu. Nah, untuk selanjutnya itu pengaplikasian rumus-rumusnya dalam hal yang menyenangkan seperti nyanyian. Seperti minggu kemarin dalam kelas kami itu ada nyanyian mengenai operasi dalam operasi hitung gitu, mengenai perkalian, pertambahan dan sebagainya. Nah, itu merupakan solusi dari kesulitan dalam menentukan rumus untuk menyusun persamaan kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesulitan yang ketiga itu siswa kesulitan dalam memahami hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal menyusun persamaan kuadrat. Nah, di sini permasalahannya yaitu kurangnya minat baca siswa dan kurangnya pemahaman konsep dasar menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal sehingga ia tidak mampu menyelesaikan soal menyusun persamaan kuadrat. Nah, solusinya itu yaitu siswa harus mampu memahami dan mengenal soal dengan baik. Jadi, sebelum siswa mengerjakan soal tersebut, siswa harus memahami dulu soal yang diberikan dengan baik. Nah, siswa juga harus mampu membaca soal dengan cermat dan teliti sehingga ia mampu mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal tersebut. Nah,
Peran guru di sini yaitu memberikan scaffolding untuk membantu siswa. Nah, scaffolding yang diberikan berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penyelesaian soal. Kemudian 4. Siswa kesulitan untuk menyelesaikan soal menyusun persamaan kuadrat dalam bentuk soal cerita. Nah, permasalahannya dalam proses pembelajaran matematika tidak sedikit para pendidik memberikan latihan soal yang rutin untuk dikerjakan oleh semua siswa, sehingga pemahaman siswa hanya stuck di situ-situ saja sesuai dengan contoh yang diberikan tanpa adanya variasi soal yang baru. Dengan kata lain, latihan soal yang tidak rutin atau HOTS jarang diberikan. Nah, hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal baru dalam materi menyusun persamaan kuadrat, misalnya seperti contoh seperti soal tersebut disajikan dalam bentuk cerita. Nah, kemudian solusinya yaitu membudayakan gerakan literasi. Siswa harus mampu memahami konsep dalam soal cerita, di mana bahasa sehari-hari harus mampu dimanipulasikan atau diaplikasikan ke dalam bahasa matematika, terutama pada materi menyusun persamaan kuadrat. 5. Siswa kesulitan dalam menentukan atau menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Permasalahannya, kesulitan siswa terletak pada ketidakmampuan siswa menghubungkan antara konsep menentukan akar jika diketahui persamaan kuadratnya dengan menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, sehingga dua hal tersebut dianggap tidak saling berhubungan. Nah, solusinya yaitu siswa harus diberikan latihan soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, diantaranya yaitu menentukan akar dan menyusun persamaan kuadrat, sehingga siswa menjadi paham bahwa kedua hal tersebut saling berkaitan dan atau berhubungan. Baik, selanjutnya di sini ada permasalahan yang keenam, yaitu siswa kesulitan dalam operasi aljabar pada saat menyusun persamaan kuadrat. Nah, permasalahannya saat menyusun persamaan kuadrat terdapat operasi aljabar di dalamnya, yaitu mengalihkan faktor. Nah, maka akan didapatkan suatu persamaan kuadrat. Terkadang siswa mengalami kesulitan dalam operasi aljabar, baik itu dalam mengalihkan maupun dalam menentukan tanda positif dan negatif dari persamaan tersebut setelah dikalikan. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengerjaan soal menyusun persamaan kuadrat. Nah, solusinya dalam mengalihkan faktor, siswa bisa menggunakan perkalian pelangi dengan contoh sebagai berikut. Nah, kita bisa membuat garis lengkung antara X dikali X2 dikali X, X1 dikali X, X1 dikali X2. Nah, cara tersebut dapat memudahkan siswa dalam mengetahui perkaliannya. Jadi, siswa dapat mengerjakan soal tersebut dengan menggunakan cara pemfaktoran menggunakan perkalian pelangi. Nah, selain itu, untuk menentukan tanda positif negatif, siswa bisa menghafal rumus tanda dalam bentuk nyanyian sehingga akan selalu diingat. Nah, selanjutnya ada solusi umum yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan siswa pada materi menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, pendidik harus mengecek kembali pengetahuan awal siswa. Nah, pendidik bisa mengadakan pretest kepada siswa di awal pembelajaran mengenai materi prasyarat yang harus dikuasai sebelum dilanjutkan ke materi yang diajarkan. Nah, di sini pendidik bisa memberikan pretest sebelum pembelajaran baru yang akan dilakukan untuk mengenalkan kembali, mengingatkan kembali peserta didik dalam materi-materi sebelumnya. Misalkan untuk pembelajaran mata kuliah kalkulus integral, nah kita bisa mengingat-ingat kembali pada pembelajaran mata kuliah kalkulus diferensial karena ada keterkaitan suatu materi dengan materi lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua, memberikan scaffolding.
scaffolding ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakan sendiri. Nah, kita sebagai pendidik bisa memberikan bantuan sedikit demi sedikit untuk mengingatkan kembali peserta didik dalam mengingat materi yang telah dipelajarinya. Nah, jika ia sudah mampu, kita bisa mengurangi bantuan-bantuan tersebut. Nah, scaffolding yang diberikan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penyelesaian, sehingga dapat membantu mengatasi kesulitan yang dialami siswa. Nah, dalam pemberian scaffolding terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menanyakan kembali semua informasi pada soal untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap masalah yang diberikan. Nah, yang kedua, dimulai dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga, dimulai dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Nah, yang keempat, pertanyaan yang diberikan dapat memberikan suatu pemahaman konsep. Nah, selanjutnya, solusi umum yang ketiga yaitu sering mengerjakan latihan soal, terutama pada materi menyusun persamaan kuadrat. Dengan banyak berlatih mengerjakan latihan soal, tugas, dan sebagainya, maka siswa akan terus terasah kemampuan berpikirnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan materi menyusun persamaan kuadrat. Dalam pemberian soalnya harus dilakukan secara bertahap, mulai dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, dari yang rutin ke yang tidak rutin. Nah, sehingga siswa diharapkan mampu menemukan konsepnya sendiri mengenai materi menyusun persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh soal yang berkaitan dengan materi menyusun persamaan kuadrat, yaitu sepotong kawat dengan panjang 60 cm dibengkokkan sehingga membentuk sebuah persegi panjang. Jika luas persegi panjang yang terbentuk adalah 216 cm persegi, maka tentukan panjang dan lebarnya. Nah, penyelesaiannya diketahui bahwa sebuah kawat dengan panjang 60 cm dibengkokkan sehingga membentuk sebuah persegi panjang. Nah, diketahui juga bahwa luas persegi panjang yang terbentuk adalah 216 cm persegi. Nah, kemudian ditanyakan panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Nah, lalu kita jawab, panjang kawat sama dengan keliling persegi panjang, yaitu 60 cm. Rumus dari keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Tadi sudah diketahui bahwa kelilingnya itu sama dengan 60 cm. Jadi, 60 sama dengan 2 dikali P ditambah L. Nah, kemudian kita ubah posisinya menjadi 2 dikali P ditambah L sama dengan 60. Nah, P ditambah L sama dengan 60 dibagi 2. Jadi, P ditambah L sama dengan 30. Nah, kemudian luas dari persegi panjang itu 216 cm persegi. Nah, rumus dari luas persegi panjang adalah L sama dengan P dikali L sama dengan 216. Nah, kemudian kita dapat menyusun persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat dikurangi P ditambah L dikali X ditambah P dikali L sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan ini. Jadi, X kuadrat dikurangi 30X ditambah 216 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari X1 dan X2-nya. Nah, kita cari bilangan berapa apabila dikalikan menjadi 216 dan apabila dijumlah, maka hasilnya menjadi negatif 30. Maka didapatlah negatif 18 dan negatif 12. Nah, kita masukkan menjadi X dikurangi 18 dikali X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, maka X1-nya sama dengan 18 atau X2-nya sama dengan 12. Nah, jadi panjang persegi panjang itu adalah 18 cm dan lebar persegi panjang itu adalah 12 cm.
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.